Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan ya. Ini ada berita yang panas ya tentang Erick Thohir ya. Setelah kemarin kita membahas dan berulang-ulang tentang PCR, bisnis PCR. Nah, ternyata Erick Thohir ini terlihat banyak sekali kontroversi ya. Di antaranya kemarin tentang video dirinya di ATM, kemudian di video tentang toilet ya dan lain sebagainya. Nah, ini ada berita yang sangat panas juga ya. Ini pengakuan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang mengakui ada jual beli jabatan di BUMN ya. Nah, tapi dia mengatakan itu dulu ya, itu dulu ya. Sekarang kita tidak tahu. Ini ada berita yang sangat menarik dari Pikiran Rakyat ya dengan judul Erick Thohir akui ada jual beli jabatan di BUMN. Harga dirut 25 miliar. Luar biasa ini kan. Baik, saya bacakan langsung Pikiran Rakyat. Menteri BUMN Erick Thohir belak-belakan soal jual beli jabatan di perusahaan plat merah benar adanya. Erick Thohir membeberkan harga jabatan untuk Direktur Utama BUMN di kisaran 25 miliar. Ya. Tetapi Erick Thohir enggan mengungkapkan nama perusahaan dan identitas petinggi perseroan negara tersebut. Ya, berarti sudah fix ya, ada, tetapi tidak mau mengungkapkan identitas. Menurut Erick Thohir sebenarnya sangat mudah mencari cuan dari posisi yang dijabatnya saat ini. Paling gampang di BUMN, cari uang itu mindah-mindahin jabatan. Itu setorannya banyak dulu, kata Erick Thohir, seperti dikutip dari YouTube Akbar Faisal Unsensor. Pasalnya praktik tersebut terjadi sebelum dirinya menjadi Menteri BUMN, di mana oknum yang ingin menjabat sebagai Direktur Utama BUMN memberi setoran. Ya, pernah dihargai satu direksi 25 miliar, direksi yang gede, Direktur Utamalah 25 miliar kalau mau, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga memastikan transaksi jual beli jabatan BUMN tidak terjadi lagi saat ini. Kalau sampai terjadi, pemegang saham langsung memproses secara hukum atau pelaku dilaporkan ke KPK. Terus apa konteksnya? Kalau saya terlibat hal-hal jual beli jabatan, ya nggak mungkin saya bisa mergerin BUMN. Bisa menangkap yang korupsi, ya nggak mungkin. Saya langsung goyang badannya, tuturnya. Ya, itu ya berita singkat, tetapi muatannya sangat berat ya tentang jual beli jabatan di BUMN. Baik. Memang kita ketahui ya fenomena seperti ini itu di negeri ini sudah menjadi rahasia umum ya. Jual beli jabatan ya, suap sana sini ya. Kemudian KKN ya. Dahulu yang pernah booming ya. Sekarang kurang lebih itu sebenarnya masih ada gitu, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan kalau kita melihat ya jabatan-jabatan seperti ini kan jabatan yang sangat prestisius ya dan sangat diincar banyak orang. Nah, saya percaya bahwasanya apa yang dikatakan Erick Thohir ini memang benar-benar benar gitu ya. Cuma memang dalam hal etika ya, etika sebagai pejabat publik memang tidak mungkin mengungkapkan secara gamblang ya. Hanya biarlah pihak-pihak yang pihak-pihak yang berwenang misalnya KPK itu kalau
memang berkeinginan ya untuk mengungkap, ya itu tugas mereka ya. Tapi apakah mau ya? Secara kalau kita melihat track record KPK setelah memecat ya beberapa karyawan yang dinilai sangat garang dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam hal OTT kemarin sudah dipecati. Dan publik sekarang kurang lebih itu sudah tidak bisa menaruh harapan lagi dengan KPK ya kan. Nah, sekarang masalah jabatan ya. Kita ketahui bahwasanya jual beli jabatan ini memang hanyalah sebagian kecil saja, yang pastilah itu. Yang kita khawatirkan ya, karena ini adalah badan usaha milik negara ya, dan ketika seseorang itu masuk dalam jabatan dengan membayar ya, kita khawatirkan dan dalam hal ketika dia masuk akan ada penyelewengan ya, abuse of power gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal untuk mencari keuntungan yang berlebih ya. Dan saya yakin meskipun itu dikatakan oleh Menteri BUMN itu dahulu ya, kita ketahui apa sekarang benar-benar bersih ya, tidak juga ya, tidak juga. Itu rahasia umum bahwasanya tingkat korupsi kita tinggi ya, IPK, indeks persepsi korupsi kita masih rendah 37 ya. Itu juga terkait dengan kebiasaan yang lain dari pejabat yang saling suap sana sini ya untuk mendapatkan jabatan. Itu saya rasa juga mengikuti ya kebiasaan masyarakat yang kita masih belum bisa meninggalkan budaya untuk korup ya, budaya untuk saling nyuap untuk mendapatkan keinginan atau posisi jabatan, terutama di jabatan BUMN. Nah, dengan adanya masuk ini sudah bayar ya, dikhawatirkan kedepannya ya akan ada ibaratnya keinginan untuk mengembalikan apa yang kemarin dibayar ketika masuk BUMN ya. Artinya akan ada potensi korupsi yang lebih besar ya. Nah, kita menyayangkan hal ini ya. Memang dalam hal ini ya, pemerintah itu harus memberikan contoh ya, memberikan contoh yang baik, kemudian menciptakan iklim tata negara yang baik ya, kemudian memberikan iklim dalam dunia dunia tata negara ini ataupun pemerintahan ini menjadi lebih baik, yaitu menciptakan good governance dan clean government ya. Nah, kita mayoritas muslim gitu. Kita mayoritas muslim. Selayaknya pemerintah itu harus menanamkan nilai-nilai moral, ketakwaan ya. Bahwasanya apa yang dilakukan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan ya di akhirat kelak ya. Kita ngeri saja ya bahwasanya orang yang nyuap dan orang yang disuap itu sama-sama akan dihisab nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, memang iklim ketakwaan itu harus ditanam. Dan yang kedua, memang dalam hal hukuman ya, reward and punishment ya, punishment ini kurang dalam hal terhadap tindakan-tindakan seperti ini. Maka wajar jika banyak kejadian-kejadian baik itu korupsi ya, bayar sana sini untuk mendapatkan jabatan, itu masih akan terus berlangsung selama pemerintah tidak memberikan contoh yang baik untuk berpemerintahan. Yang kedua, hukumannya juga tidak memberikan efek jerah gitu. Jadi klop. Seharusnya memang untuk membangun good governance and clean government, pemerintah harus mempunyai itikat baik ya.
Itikat baik dari pemimpin ya. Kalau pemimpinnya itu memberikan contoh yang baik, otomatis ke bawahnya itu akan mengikuti. Jadi ini memang pemimpinnya itu memang harus diperbaiki dulu dalam hal memberikan contoh ya dalam menciptakan pemerintahan yang sehat, dan kemudian juga dibudayakan sedari sekarang ya clean government ya, budaya suap itu memang harus diiklankan agar sedikit sedikit demi sedikit harus dihapuskan ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi ya? Mengingat bahwasanya kepuasan terhadap pemerintah ini itu setiap hari makin menurun dan kita tidak jelas ya arah bagaimana pemerintah ini membangun pemerintahan yang lebih baik ya. Ya kita harapkan kedepannya itu negeri ini menjadi lebih baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.